Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah an hubbul watan, cinta tanah air. Ini jadi judul Mars Banser. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan lagi top enggak itu gitu kan. Lagi top. Ya, itu sempat viral kemarin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qadimna al-madinata wa hiya wabi'ah fashtaka Abu Bakrin washtaka Bilalun falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakwa ashabihi qala Allahumma habib ilaina al-madinata ka hubbina makkata aw ashad. Dari Aisyah radhiyallahu anha wa anis sahabah ajma'in, dia berkata, kami datang ke kota Madinah dengan kondisinya. Lalu mengadulah Abu Bakar, mengadu juga Bilal. Maka ketika Rasulullah SAW melihat aduan para sahabat itu, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, buat kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana cintanya kami kepada kota Mekah, aw asyadda, bahkan lebih lagi dari kecintaan kami terhadap kota Makkah. Dan Nabi SAW dalam kesempatan yang lain itu berdoa, ya Allah, jadikan kota Madinah ini tanah haram bagiku sebagaimana engkau jadikan Makkah tanah haram kakekku Nabi Ibrahim. Makanya Makkah tanah haram, Madinah pun tanah haram. Makkah tanah haram dengan doa Nabi Ibrahim, Madinah menjadi tanah haram dengan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi haramain. Ya, poinnya hubbul watan. Ketika Rasul minta diberikan kecintaan kepada tanah air barunya. Itu kan tanah air baru. NKRI harga mati ya, ya. Madinah. Ya. Padahal jauh lebih lama Rasulullah SAW berada di Mekah. Lahir pun di Mekah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fa nadhara ila juduratil Madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabbah harrakaha min hubbiha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila dia datang dari safar, artinya kembali ke Madinah, lalu maka dia melihat dinding-dinding dari batas kota Madinah atau dinding-dinding penduduk kota Madinah. Awda'a rahilatahu, dia hentikan kendaraannya, wa in kana ala dabbah, sekalipun dia sedang berada di atas kendaraan, wa in kana ala dabbah, kalau dan jika dia di atas kendaraan, harrakaha min hubbiha, digerakkanlah oleh Rasulullah SAW kendaraan tersebut min hubbiha, disebabkan kecintaannya kepada kota Madinah. Begitulah cintanya Nabi. Berhentilah dulu, dijalankan dulu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan memang hubbul watan minal iman, walaupun itu bukan teks dari hadis, tapi makna itu betul. Jadi seorang mukmin itu mesti dia ada kecintaan kepada tanah air. Makanya pantas ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu menyerukan bahwa membela tanah air itu jihad. Dan itu menjadi resolusi jihad. Makanya kaum muslimin ketika itu perang. Kenapa? Karena tanah air, membela tanah air itu adalah jihad. Maka tanah air itu kalau tidak ada kecintaan pada tanah air akan
sanggup untuk mengorbankan jiwa. Bulwatan sekarang Bulwatan sekarang ini ini kan lain. Ya. Nah, makanya Kiai Sukron Makmun ditabuknya itu orang Banser itu kan sedang viral itu kan. Kalian Banser itu jaga Kiai bukan jaga gereja nih. Gara-gara apa? Kalian jaga gereja, Kiai tak kalian jaga. Ya. Aqwalul Hufadz. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa fil hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanin ilaihi. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan kota Madinah. Satu, dan yang kedua disyariatkannya, kan untung udah tadi. Dan yang kedua masyru'iyah, disyariatkannya mencintai tanah air, wal hanin ilahi, dan sama artinya lebih kurang ini. Hub itu cinta, hanin itu cinta yang berbalut rindu, dan cinta serta rindu kepada tanah air. Dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani. Ini bab baru ini. Adatu ihda'i thawabi qiraatil Qur'an wal adhkar lil amwat al jariyah fi ardi Jawa wal Yaman wa Misr wa Dimashq wal Maghribi. Adat menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, pahala zikir kepada orang yang sudah meninggal yang berlaku di tanah Jawa, Yaman, Mesir, Damaskus, dan Maroko. Nah, jadi bukan kita saja di Nusantara, di Mesir, Yaman, Damaskus, Maroko ada juga kebiasaan itu. Oleh Syekh Hashim Ibnu Asy'ari Ar-Rais Al-Akbar bi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, berkata Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Rais Akbar, pemimpin agung, pemimpin besar organisasi Nahdlatul Ulama. Fa idza arabta ma dzukira ta'lamu anna ma qila annahu bid'atun kattikhadhis sabhati wat talaffuz bin niyyati wat tahlil 'inda tasadduqi 'anil mayyit ma'a 'adamil mani'i anhu wa ziyaratil quburi wa nahwi dzalika laisa bi bid'atin. Maka apabila engkau telah mengetahui apa yang telah disebutkan, maka engkau akan mengetahui juga bahwasanya apa yang dikatakan bahwa bid'ah itu seperti menggunakan tasbih ketika berzikir, melafazkan niat, dan bertahlil ketika bersedekah untuk mayat, padahal ma'adamil mani, padahal tidak ada penghalang darinya. Jadi tidak ada syarak melarang itu, menghalangi itu. Dan begitu pula wa ziyaratil kubur wa nahwi dzalika, ziarah kubur dan seumpamanya itu, laisa bi bid'atin, maka tidaklah itu semua bid'ah. Jadi pakai tasbih, melapaskan niat, sedekah untuk mayat, ziarah kubur, itu tidak bid'ah kalau sudah kita ketahui batasan-batasannya, apa yang dimaksud dengan bid'ah dan apa saja hukum atau apa saja jenis-jenis dari bid'ah itu. Qala Syekh Muhammad Ali Ibnu Husain Al-Maliki hina balaghahu adatul muslimina bi Jawa. Berkata Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki ketika sampai kepadanya adat kaum muslimin di Jawa. Apa kata Syekh tersebut? I'lam annal Jawiyyin ghaliban idza mata ahaduhum ja'u ila ahlihi binahwil aruzzi nayyan thumma tabakhuhu ba'da at-tamliki wa qaddamuhu li ahlihi wa lil hadirin amalan bi khabari isna'u li ali Ja'far ta'aman wa ta'aman fi thawabi ma fi as-su'ali bal wa raja'a thawabil it'ami lil mayyiti على أن العلامة الشرقاوي قال في شرح تجريد البخاري ما نصه والصحيح أن سؤال القبر مرة واحدة وقيل يفتن المؤمن 7 والكافر 40 صباحا ومن ثم كانوا
yastahibuna an yut'ama 'anil mu'mini sab'ata ayamin min dafnihi. Intaha bihurufi. Ketahuilah bahwasanya orang-orang Jawa, dahulu disebut Jawa itu Nusantara, bukan Pulau Jawa saja, Sumatera ini pun, Kalimantan, itu Jawa lah itu. Ketahuilah bahwasanya orang-orang Jawa biasanya apabila mati salah seorang dari mereka, maka orang-orang Jawa itu akan datang kepada keluarga yang mati, kepada ahli musibah, membawa binahwil urzinayan, membawa nasi dalam keadaan mentah, maksudnya bawa beras. Thumma tabakhuhu, kemudian mereka masak, dimasak jadi nasi. Ba'da tamliki, setelah itu diberikan kepada ahli musibah, sehingga jadi milik. Tamlik itu memberikan, sehingga itu menjadi milik. Wa qaddamuhu li ahlihi, dan mereka hidangkan kemudian kepada keluarganya, keluarga orang yang mati, ahli musibah. Walil hadirin, jadi dan dihidangkan juga kepada orang-orang yang hadir, bukan kepada keluarga ahli musibah saja. Amalan, sebagai pengamalan hadis ini, hadis Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan untuk ahli Ja'far, keluarga Ja'far, makanan. Ketika Ja'far itu wafat, dibawalah jenazahnya, Nabi suruh kepada masyarakat untuk apa? Membuatkan makanan, karena ahli musibah sedang disibukkan dengan kesedihan. Wa ta'aman fi thawabi ma fi su'al, dan ta'aman, makanan, dalam hal thawab, pahala, ma fi su'ali, apa yang terdapat dalam pertanyaan. Jadi ini pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Ali, Muhammad Ali bin Husain al-Maliki. Bal wa raja thawabil it'am, bahkan mengharap pahala it'am lil mayyit, mengharap pahala it'am, memberi makan, tapi lil mayyit, pahalanya untuk mayat. Ala anna al-allamah asy-Syarqawi, berdasarkan bahwasanya al-allamah Imam asy-Syarqawi, dia berkata dalam kitab Syarah Tajridil Bukhari, manasuhu, yang nasnya adalah was-sahih, dan yang sahih bahwasanya pertanyaan kubur itu hanya satu kali. Ini pendapat yang sahih. Waqila, tapi dikatakan juga, berarti ada pendapat lagi yang lain, yuftanul mu'minu sab'an, ditanya orang mukmin. Arti fitnah di sini ditanya dengan pertanyaan kubur. Kalau orang mukmin sab'an, 7 kali atau 7 hari, berarti sehari ditanya sekali, maka ditanya dia 7 kali. Wal kafiru arba'in, sedangkan orang kafir 40 sobahan, 40 hari, sehari ditanya sekali. Wa min thamma, dan dari sini mereka penduduk Jawa tadi, yastahibun, menyukai atau menyenangi bahwasanya diberikan makan anil mukmin, dari orang mukmin yang wafat itu 7 hari min dafnihi, sejak dikuburkan, 7 hari dari sejak dikuburkan. Intaha, selesai bihurufi, dengan hurufnya. Bulughul umniyah bi fatawa nawazil al-asriyah ma inaratid duji syarah nazam tanwiril huja, berarti ma inaratid duja syarhu nazmi tanwiril huja. Ini dalam kitab Bulughul umniyah. Qala Sayyid Abdurrahman Ba'alawi al-Hadrami al-Yamani, berkata Sayyid Abdurrahman Ba'alawi al-Hadrami al-Yamani dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, apa katanya? Masalah, pertanyaan. Awsa bitahalil 70,000 min masjidin muayyanin wa awsa lil muhillilin bita'amin ma'lumin fal madhhabu adamu husul thawabi bitahalil illa in kana 'inda al-qabri 'ala al-mu'tamadi wa fi wajhin husuluhu mutlaqan wa madhhabu thalathati bal qala ibn as-Salah yanbaghi al-jazmu bi naf'in Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu ila ruhi fulan. Seseorang berwasiat tahlil, untuk bertahlil 70.000
sebelum wafat berwasiat seseorang agar bertahlil sebanyak 70.000 di masjid yang tertentu, masjid muayyan. Dan berwasiat dia lil muhallilin kepada orang yang bertahlil bitu'amin ma'lumin, untuk menyediakan makanan yang dimaklumi. Maka menurut madhab Syafi'i tidak hasil pahala dengan tahlil tersebut, tak dapat pahalanya, kecuali in kana 'indal qabri 'alal mu'tamad, kecuali jika dikubur menurut pendapat yang mu'tamad, di kuburan. Jadi kalau tahlilnya di masjid, itu tidak sampai pahalanya. Tapi ini menurut pendapat yang mu'tamad. Wa fi wajhin husuluhu mutlaqan, dan pada satu wajah, satu pendapat yang lain, husuluhu, dapat pahalanya secara mutlak, baik tahlilnya di kuburan atau di masjid ataupun di rumah dari yang meninggal dunia. Wa huwa madhhabut thalathati, dan ini adalah madhab at-thalathah, madhab dari imam yang tiga, ya. Hanafi, Maliki, Hambali. Bahkan berkata Ibnu Salah, apa kata Ibnu Salah? Yanbaghil jazmu binaf'in, sepantasnya, pasti bahwa binaf'in itu bermanfaat. Artinya yang seyogianya tidak ada khilaf dalam hal ini, seyogianya sepakat semua bahwa itu pasti sampai, pasti dia bermanfaat sehingga dapat pahalanya kepada yang wafat. Allahumma ausil, ya Allah, sampaikan pahala apa yang kami baca kepada ruh fulan. Kalau kita ruh fulan bin bulan, maka inilah yang jadi doa kita selalu kalau habis tahlil itu, Allahumma ausil thawaba ma qara'na fi hadzal mahalli min al-Qur'anil azim ila ruh fulan bin fulan, dan seterusnya. Qala ar-Rahuni wa at-tahlil alladhi qala fi al-Qarafi yanbaghi an yu'mala huwa fidyatu la ilaha illallah 70,000 marratin hasba ma dzakarahu as-Sanusi wa ghairuhu hadha alladhi fahimahu minhu al-a'immatu. Berkata al-Imam Ar-Rahuni, dan tahlil yang dikatakan padanya oleh Imam Qarafi yang bagi sepantasnya dilakukan, an yu'mala, sepantasnya dilakukan, dia merupakan fidyah, dia merupakan fidyah dari la ilaha illallah 70.000 kali. Ini hasbama, sebagaimana sesuai apa yang disebutkan oleh Imam As-Sanusi. Imam Sanusi mengatakan kalau 70.000 kali dibaca la ilaha illallah, ini disebut dengan itaqah sughra. Itaqah sughra, pembebasan bagi ahli kubur atau bagi orang yang sudah mati dari siksa kubur dan siksa neraka. Tapi ada yang itaqah kubrah, pembebasan yang lebih besar, ya. Bukan la ilaha illallah, tapi surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kalau dibaca sebanyak 70.000 kali, ya. Ini disebutkan Imam As-Sunusi wa ghairuhu, dan lain-lain. Hadzal ladzi fahimahu minhul a'immah, inilah apa yang dipahami oleh para imam, ya. Dalam kitab Anwarul Buraq fi Anwa'il Furaq minal Malikiyah, dari madhab, ya, ulama-ulama Malikiyah. Nah, Imam Qarafi ini madhabnya Maliki. Qala Syekh Asy-Syaukani, berkata al-Imam Syekh Asy-Syaukani, ini Zaidiyah, ya, jadi madhabnya, jadi dia bukan Ahlus Sunnah tapi Zaidiyah. Zaidiyah ini mirip betul dengan Ahlus Sunnah, ya, walaupun dia sekte dari Syiah, tapi dia Syiah yang mirip dengan Ahlus Sunnah, karena Syiah ini kan banyak sektenya yang sampai dikafirkan oleh ulama itu, ya, itulah Syiah, Ibadiyah, Rafidhah, ya, dan Itsna Asyariyah, ya. Al-'adatul jariyatu fi ba'd al-buldani min al-ijtima'i fil masjidi li tilawati al-Qur'ani 'ala al-amwati wa kadzalika fil buyuti wa sa'ir al-ijtima'at allati lam tarid fi asy-syari'ati la syakka in kanat khaliyatan, seharusnya, ya, khaliyatan an ma'siyatin salimatan minal munkarati fahiya jaizatun. Allah. Apa kata Imam Asy-Syaukani? Adat yang berlaku di sebahagian negeri berupa berkumpul di masjid. Berkumpulnya di mana? Di masjid, untuk membaca Al-Quran alal amwat, kepada orang mati. Dan begitu juga di rumah.
Di rumah pun begitu. Wasairil ijtima'at, dan semua perkumpulan-perkumpulan yang lam tarid fi syariah, tidak terdapat atau tidak datang model seperti itu di dalam syariat, la syakka, maka tidak diragukan lagi. Ini syaratnya, in kanat khaliyatan, jika perkumpulan-perkumpulan itu sunyi dari maksiat, salimatan, selamat dari mungkarat, fahiya jaizatun, maka dia hukumnya jaizah, boleh saja. Kenapa? Ini disebutkan alasan, li'anna al-ijtima' laysa bimuharramin binafsihi, karena bahwasanya berkumpul, melakukan ijtima', perkumpulan, tidak diharamkan, tidak diharamkan berkumpulnya itu, binafsihi, nafsul ijtima', berkumpulnya itu tidak diharamkan. La siyama, terlebih lagi, idza kana li tahsili ta'atin, apabila berkumpul itu untuk menghasilkan ketaatan. Apa contohnya? Katilawati wa nahwiha, seperti membaca Al-Quran dan seumpamanya. Seumpama baca Al-Quran apa? Ya berzikir. Wala yuqdahu fi dzalika, wala yaqdahu fi dzalika, dan tidak mengotori itu semua, kaunu tilka tilawati maj'ulatan lil mayyit, kondisi bacaan Al-Quran tersebut maj'ulatan, dijadikan dia untuk mayat. Dari kata ja'al tadi, Allahumma ja'al thawaba, jadi dia maj'ulah, dijadikan bacaan itu untuk si mayat. Faqad warada jinsut tilawati minal jama'atil mujtami'in, maka sungguh warada, telah warid, telah datang, jinsut tilawati minal jama'ah, jenis dari membaca Quran, jenis membaca Quran dari jamaah orang ramai, al-mujtami'in, yang berkumpul, kama fi hadithi, sebagaimana terdapat pada hadis, iqra'u yasin ala mautakum, bacalah olehmu, ini kan berarti rame-rame, olehmu, kata Nabi, surah Yasin ala mautakum, kepada orang yang menjelang wafat di antara kamu. Wa huwa haditsun sahihun, dan ini adalah hadis sahih. Wala farqa baina tilawati yasin minal jama'atil hadirina indal mayyiti aw ala qabrihi, dan tidak ada beda, wala farqa, tidak ada beda antara membaca surah Yasin dari jamaah yang hadir, indal mayyiti, di samping mayat, aw ala qabrihi, atau di atas kuburnya, wa baina tilawati jam'il qur'ani aw ba'dihi limayyitin fi masjidihi aw baitihi, dan di antara membaca semua Al-Quran, bukan surah Yasin saja, semua Al-Quran, atau sebahagian dari Al-Quran, karena Quran kan banyak surat-surat lain selain Yasin, limayyitin, untuk mayat, di masjidnya atau di rumahnya. Ini dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah, li Syekh Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Jadi Imam Syaukani juga menjelaskan tentang ini dalam kitab Rasail Salafiyah. Qira'atut tahlili sab'ina marratan qad tusamma bil itaqati sughra, ada di sini yang tadi saya sebutkan. Wa qira'atu suratul ikhlas alf marrah bil itaqah al kubra, membaca tahlil la ilaha illallah 70.000 kali, terkadang itu disebut dengan itaqah sughra, itaqah sughra, pembebasan kecil, sughra. Ya, sab'ina alf, 70.000 tambah 70.000 itu. Ya. Sab'ina alf marratan, sab'ina alfin marratan. Wa qira'atu suratul ikhlas, dan membaca surah Ikhlas 1000 kali. Ini mungkin ya, 1000 kali, bukan 70.000, 1000. Kalau tahlil 70.000, kalau surah Ikhlas 1000 kali. Nah, kalau surah Ikhlas 1000 kali dinamakan bil itaqatil kubra, dengan itaqah kubra. Qala al-muhaddits Syekh Abdul Rauf Al-Manawi Al-Masri Al-Misri, ba'da hadzal hadits man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min dahrihi yusibuhu qabla dhalika ma asabahu. Berkata al-muhaddits Syekh Abdul Rauf Al-Manawi Al-Misri, setelah hadis ini, setelah hadis mana? Hadis man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, nafa'athu yawman, maka memberi manfaat kalimat tersebut pada hari, satu hari, min dahrihi, dari sepanjang masanya, yusibuhu, yang menimpanya, atau masa yang menimpanya, qabla dalika, sebelum itu, ma asabahu, apa yang menimpanya.
Jadi akan bermanfaat bacaan la ilaha illallah tersebut di satu hari dari hari-hari yang dilalui dalam semasa hidupnya ketika menimpanya sesuatu musibah sebelum itu terjadi. Nah, jadi itu bermanfaat menjauhkan dia berarti dari ditimpa musibah. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Wasu'ila Syekh Ibnu Taimiyah, ditanya Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri ya, yang dijadikan ya, rujukan utama dari orang Salafi Wahabi. Ya, dia ditanya amman tentang orang yang halala sab'ina alfa marratin, bertahlil mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali, wa adahu lil mayyiti, dan menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada si mayit, yakunu bara'atan lil mayyiti minan nar. Apakah dia menjadi bara'ah sebagai pembebas bagi si mayat tersebut dari neraka? Hadisun sahih. Ditanya apakah itu tadi hadisnya hadis sahih amla atau tidak. Wa idza halal al-insan, dan apabila orang bertahlil mengucapkan la ilaha illallah wa adahu ilal mayyiti yasilu ila thawabu amla, dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit sampai kepadanya pahala tersebut atau tidak. Jadi ada dua pertanyaan dijawab oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Al-Imam al-jawabu fa ajaba idza halal insanu hakada 70,000 aw aqalla aw akthar. Apabila seseorang manusia bertahlil mengucapkan la ilaha illallah seperti ini 70.000 atau kurang atau lebih, wa udiyat ilaihi, dan dihadiahkan qiraah bacaan tersebut pahalanya ilal mayyit kepada si mayat, ilaihi ilal mayyit kepada si mayat, nafa'ahu Allahu bidzalika, maka Allah memberi manfaat kepada si mayat dengan itu, dengan bacaan tersebut. Walaysa hadza hadisan sahihan wala dhaifan, tapi tidaklah ini hadis yang sahih, tidak pula hadis dhaif. Wallahu alam. Nah, karena lafaz itu tadi memang bukan lafaz hadis, man halala sab'ina. Nah, itu bukan lafaz hadis. Nah, tapi isinya itu betul bahwa kalau dihadiahkan itu akan sampailah pahalanya kepada si mayat tersebut. Dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Faidah, qala Ibnu Arabi, berkata Imam Ibnu Arabi, usika an tuhafidha ala an tashtariya nafsaka min Allah bi atqi raqabatika minan nar bi an taqula la ilaha illallah 70,000 marrah. Aku berwasiat kepadamu untuk menjaga agar engkau menebus dirimu. Tashtari, membeli, maksudnya menebus dirimu dari Allah, bi'itqi raqabatika minan nar, dengan membebaskan tengkukmu dari neraka, dengan cara engkau mengucapkan bi antaqula, dengan cara engkau mengatakan la ilaha illallah 70.000 kali, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan pundakmu, tengkukmu dari neraka. Aw raqaba man taquluha anhu biha, atau tengkuk orang yang membacakannya, mengucapkan la ilaha illallah tadi, anhu biha, darinya, atau dibacakan oleh orang lain. Jadi engkau baca atau dibacakan oleh orang lain ke atas dirimu. Warada bi khabarun nabawiyyun, terdapat datang dengannya hadis nabawi. Wa akhbarani Abu Abbas Al-Qastalani bi Misra anna al-arifa Abu Rabi al-Maliki, pakai huruf qaf, kana ala ma'idatin wa qad dzakara hadha dzikra 'alaiha sabiyyun saghirun min ahli al-kashfi. Menceritakan, mengkhabarkan kepadaku oleh Abu Abbas Al-Qastalani di Mesir bahwasanya seorang arif billah, yaitu Abu Rabi Al-Maliki, adalah ia sedang berada ala ma'idah, di hadapan hidangan makan, dan sungguh telah menyebutkan zikir ini kepadanya seorang sobiyun soghir, anak kecil. Sobi, anak soghir, kecil, min ahli kashfi, dari ahli kasyaf. Memang anak kecil tapi udah kasyaf. Nah, ini udah atuk-atuk pun belum juga kita sampai lagi ke maqam kasyaf. Falamma madda yadahu lit-ta'am, maka ketika dia menjulurkan tangannya untuk makan, untuk mengambil makanan lalu disuap, baka dia pun menangis. Faqila, lalu dia ditanya, anak tadi menjulurkan tangannya mau mengambil makanan, nangis. Lalu ditanya, masya'nuka, bagaimana keadaanmu, kenapa kau begitu? Qala, dia berkata, hadhihi jahannam araha wa ummi fiha, ini neraka jahannam, araha, aku sedang melihatnya, sedangkan ibuku fiha, sedangkan ibuku sedang berada di dalam neraka. Karena dia kasyaf, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijab, sehingga dia sedang waktu mau ngambil makan itu nampak bahwa ibunya sedang dihadapkan ke neraka jahannam. Faqala al-Maliki, lalu berkata Syekh Al-Maliki tersebut fi nafsi, dalam dirinya, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku qad ja'altu hadhihi tahlilah, sungguh aku telah menjadikan tahlil ini,
Yang 70.000 yang dibacanya, itqa ummihi minan nar, sebagai pembebas ibu anak ini. Ibu anak ini dari neraka. Fadhahika sabi, lalu kemudian tertawalah anak tadi. Waqala, dan dia berkata, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang kharajat ummi minha, keluar ibuku dari neraka. Wa ma adri sababa khurujihi, tapi aku tidak tahu apa sebab keluarnya ibu tersebut dari neraka. Qala al-Maliki, maka berkatalah Syekh Al-Imam Al-Maliki tersebut, fadhahara li, maka nyatalah bagiku sihhatul hadis, sahih hadis ini. Berkata, qala Ibnu Arabi, wa qad alimtu ana ala dzalika wa ra'aitu barakatahu. Aku qala, berkata Ibnu Arabi, sungguh aku mengetahui aku atas hal itu dan aku sudah melihat langsung keberkahannya dalam kitab Faidul Qadir. Jadi tadi dia baca sendiri itu bisa nanti membebaskan kita atau dibacakan oleh orang lain. Sebagaimana ibu dari anak tadi, ketika anak itu nampak ibunya masukkan di neraka, kata Syekh Al-Maliki Abu Rabi, aku jadikan ya Allah bacaan tahlilku yang 70.000 tadi untuk membebaskan ibu anak ini dari neraka. Saat itu juga terbebas dari neraka. Di sini waqad amiltu, ya. Dan sungguh aku telah melakukan hal itu dan aku telah melihat keberkahannya. Artinya aku sudah membuat yang macam itu dan hasilnya sudah nampak. Mujarrab. Dzakara Suyuti fil Jami' as-Saghir. Imam As-Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Jami' as-Saghir hadis. Apa hadisnya? Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sungguh dia telah menebus dirinya dari Allah. Dalam kitab Al-Khiyari fi Fawaidihi, ada oleh Imam Al-Khiyari di dalam kitab fawaidnya dari Hudzaifah Al-Yaman berarti. Jadi ini kalau 1000 kali qul huwallah itaqa kubra. Kalau la ilaha illallah 70.000 kali itaqa sughra. Wa qala Mufti Al-Azhar Asy-Syaikh Atiyah Saqar, berkata mufti, salah seorang dari Dewan Mufti Al-Azhar, itu Syekh Atiyah Saqar, ada kitabnya, kitab kumpulan fatwanya. Wa bina'an ala hadzal hadis alladhi yu'malu bihi fi fadailil a'mal, nassa jama'atun min mutaakhiri al-malikiyyati ala istihbabi ataqatis samadiyah. Berdasarkan atas hadis ini yang diamalkan dengannya dalam hal fadail amal, maka jamaah sekumpulan dari ulama belakangan mazhab Maliki itu menaskan atas disunnahkannya itaqah samadiyah. Itaqah samadiyah, pembebasan samadiyah. Kalau Allah samad tadi. Dzakara dzalikal muhaddits Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari fi kitabih Fadailul Quran, menyebutkan tentang hal ini al-muhaddits Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Fadailul Quran. Ini guru dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Al-Ghumari, dan dia dengan thariqah Syaziliyah. Makanya Syekh Ali Jum'ah itu sekarang dia mursyid pada thariqah Syaziliyah Siddiqiyah. Syaziliyah melalui jalur Syekh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari, Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Wa idza kana hadha syakhsu nafsuhu yaqra'uha, dan apabila adalah orang ini sendiri yang membacanya, fahal takunu lil mayyitil ladzi tuqra'u lahu, maka apakah takunu itu, apakah hal itu lil mayyiti, bagi si mayit yang dibacakan baginya. Kalau yang baca sendiri, oke. Lalu bagaimana pula kalau bagi mayit yang dibacakan tadi? Dzalika raji' ila intifa'il mayit bi qira'atil Qur'ani alaihi bi ajrin aw bi ghairi ajrin. Kalau itu pertanyaannya, dzalika yang demikian itu raji', rujuk kembali permasalahan bermanfaatnya bagi mayat dengan bacaan Al-Qur'an orang hidup atasnya, baik dengan upah ataupun tanpa upah. Jadi kalau ada bantahan, itu kan kalau kita yang amalkan sendiri, kalau orang lain membacakan, ini kita sudah sebelumnya melewati bahwa bacaan orang lain pun bisa bermanfaat kepada si mayat, baik bacaan itu dengan upah sekalipun, apalagi tanpa upah. Wallahu alam. Dari kitab Fatawa Al-Azhar. Alhamdulillah, kita baca sedikit ikhtitam penutup. Wal nakhtim bil hadits alladhi awradahu Syekh Masyayikhina Khatimatul Muhadditsin Raisul Akbar li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Hashim Ash'ari fil Qanun al-Asasi, wa huwa qawlu sallallahu alaihi wasallam idza dhaharatil fitanu aw qala al-bid'u wa subba ashabi falyudhhir al-alimu ilmahu
faman lam yaf'al dzalika fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Ikhtitam, ini penutup. Mari kita tutup dengan hadis yang dihadirkan oleh syekh dari para masyayikh kami, penutup muhaddisin, yaitu Imam Akbar, pemimpin akbar organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, dalam kitabnya Al-Qanun Al-Asasi, yaitu sabda Nabi SAW, apabila zuharatil fitan, telah nyata dan tampak fitnah, atau dia berkata al-bid'ah, apabila telah nyata dan tampak bid'ah, wa subba ashabi, dan sahabat-sahabatku dicaci. Sahabatku dicaci. Kata Nabi, kalau udah ada fitnah atau bid'ah udah semakin nyata, sahabat-sahabatku udah dicaci, falyudhhiril alimu ilmah, maka hendaklah orang alim menampakkan ilmunya. Disebarkanlah, diajarkan. Faman lam yaf'al dzalika, maka siapa yang tidak melakukan hal itu, artinya kalau orang alim tadi diam saja, tidak berkomentar, tidak menunjukkan ilmunya, fa alaihi la'natullah, maka atasnya laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya. Rawal Khatib Al-Baghdadi. Hadis tentang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami'. Begitu juga Abu Bakar bin Khalal dalam kitabnya As-Sunnah dari Mu'adz bin Jabal. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada sebaik-baik makhluk, itu Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarganya, sahabatnya semuanya, walhamdulillah rabbil alamin. Tamma bi Surabaya fi syahri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatam sempurna, selesai tulisan ini di Surabaya pada bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, berarti pada bulan Rabiul Awal, yaitu pada tahun 2012 Masehi atau 1433 Hijriah, 10 tahun yang lalu, oleh Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Hada wallahu a'lam bissawab. Kita baca Al-Fatihah karena ini sudah khatamkan. Mudah-mudahan kekurangan kita dalam membaca, ketidaksempurnaan, itu tidak menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita, dan kita berharap keberkahan dari kitab yang kita baca, dari ilmu yang kita pelajari, dan dari si pengarangnya, Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Dan begitu juga kepada seluruh para masyayikh kita, para guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka minal 'ilmi anfa'ahu wa minal 'amali aslahahu wa minal rizqi awsa'ahu. Allahumma inna na'udzubika min علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا، وبالخصوص لمؤلف هذا الكتاب، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.